aktivis di Pamekasan juga di LP2M, lembaga pemberdayaan. Ya fokus memperdayakan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abuya Official, di mana Abuya tekan seputar wacana sosial, politik, dan pemerintahan. Kali ini Abuya berada di perusahaan rokok Ayunda. Mas Bambang itu ceritanya awalnya seperti apa sih? Sehingga saat ini keberadaannya wow di mata publik seperti apa? Dan kita akan langsung dengan Bos Ayunda. Namun sebelumnya dipersilahkan perkenalkan ke pemirsa Abuya Official. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pemirsa Abuya Official. Ini taretan tibi situng dere situng ateh mulai dulu. Namun baru sekarang alhamdulillah ada kesempatan dekan. Perkenalkan, nama saya Bambang Budianto, lahir di Pamekasan tanggal 13 Desember tahun 1978, dan kebetulan saya asli orang Desa Jarin. Iya. Sekarang itu yang namanya Bos Ayunda, Bos Bambang yang pemilik CV Ayunda ini melejit naik namanya. Baik pun di media sosial sangat luar biasa, di mana Bos Ayunda ini juga dikenal menjadi perusahaan yang peduli terhadap pembangunan begitu. Awal ceritanya Bos Ayunda ini memiliki perusahaan rokok sebelumnya pada waktu merintis. Jadi seperti apa? Coba ceritakan kepada pemirsa Abuya. Ya, pemirsa Abuya, jadi saya itu sebagai anak petani di desa saya ini, kebetulan Mbah Buyut saya juga kepala desa pertama yang merintis desa ini, otomatis saya merasa punya tanggung jawab untuk meneruskan lalampah orang sepuh, perbingan sepuh. Siap. Jadi 9 tahun yang lalu itu di mana ada pembedaan, ada istilahnya tembakau sawah, tembakau gunung, tembakau tegal. Ya, siap. Betul. Dan kebetulan di desa kami itu tempatnya sawah. Sawah karena memang irigasi, saluran irigasi itu sangat normal, tidak ada kendala. Sehingga tembakau sawah waktu itu hampir tidak ada artinya dan tidak berharga. Waktu itu harganya itu sangat-sangat di bawah. Oleh karenanya saya punya mentor, punya guru, seorang mu'alaf, Haji Sumarno beliau. Orang Pamekasan sebut Cang Songot. Beliau itu mentor saya diajari bagaimana ngeracik tembakau itu sampai menjadi rokok. Betul. Karena saya selalu belajar sampai sekarang pun saya masih belajar. Jadi kalau Mas Buya memanggil saya bos salah. Saya masih di bawah level itu karena kalau bos masih punya bawahan. Kalau saya di sini Mas Buya, dari pengalaman saya merintis tembakau sawah dikelola menjadi sebuah kretek yang diracik dan diolah oleh tangan-tangan terampil masyarakat kami, warga kami. Alhamdulillah sampai sekarang kami sudah dikontrak oleh perusahaan besar di negara kita sendiri. Dan Iya. Awal merintisnya ini ceritanya Bos. Awal merintis menjadi Ayunda ini, awal modalnya berapa sih? saya dulu modalnya bisa dikatakan 0 rupiah. Alhamdulillah, ya. 0 rupiah karena modal saya itu kepercayaan. Jadi konsekuen itu modal utama saya. Jadi banyak di situ, banyak relasi saya ngajari saya, baik itu dari racikan-racikan yang lain. Jadi saya bisa dikatakan modal saya 0 rupiah karena barang yang dikirim, tapi saya konsekuen, akhirnya saya bayar dari itu. Berarti saya tidak ada pengeluaran modal, tapi lambat laun setelah ada penghasilan, alhamdulillah sampai karyawan ini sudah mulai bisa dikatakan mulai jalan, walaupun seperti ini, tapi tetap kami mensyukuri. Iya, jumlah karyawan di CV Ayunda ini ada berapa? Sampai saat ini masih 470-an. 470-an.
yang ngomong-ngomong karyawan tentu juga kan tidak kalah pentingnya yang dibicarakan adalah hasil dari karyawan itu sendiri, sehingga ada kebetahan karyawan untuk bekerja di perusahaan bos Bang Bang kan seperti itu kan. Jadi kalau di terka-terka itu pendapatan karyawan tiap harinya itu sampai berapa? Kan biasanya dek dengan karyawan itu kan. Ya. Jadi setiap karyawan itu kan ada beberapa ya, ada yang sudah gaji bulanan, yang gaji bulanan itu tetap seperti admin, security, itu sudah UMK Pamekasan di atasnya sedikit. Oh iya, alhamdulillah. Kemudian ada yang upah borongan. Nah, yang upah borongan tuh kalau ditanya dapat berapa? Alhamdulillah Pak cukup. Tapi mereka tuh betah. Karena apa? Fasilitas yang kami sediakan untuk karyawan itu, yang pertama antar jemput. Jadi kami menjemput ke rumah masing-masing karyawan, kemudian pulangnya juga diantar. Kemudian di siang hari sesudah melakukan sholat duhur, kami siapkan nasi bungkus secara gratis. Karena itu sebagian dari sedekah. Bagian dari sedekah yang mana saya bisa seperti ini karena karyawan, tapi karyawan juga perlu diperhatikan. Iya. Jadi kami memang menganjurkan ke karyawan jangan pernah bawa makanan nasi sama ikan karena kami siapkan. Dan kemudian BPJS kesehatan semuanya perusahaan yang membayar. Iya. Dan alhamdulillah setiap ada bantuan pencairan dana seperti dana bagi hasil cukai tembakau, Rp1 pun kami tidak memotong, baik itu untuk uang BPJS uang tidak. Kami tidak pernah memotong itu. Dan setiap tahun kami itu selalu mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi, karyawan bersama masyarakat. Kemudian kayak kemarin kan Sakbanan, kita berselawat bersama di sini kemarin. Kemudian insya Allah beberapa hari ini kegiatan rutin kami juga tur religi. Insya Allah ini ke Syekhona Holil, kemudian ke Ampel, kemudian ke Jombang, ke Gus Dur, dan terakhir nanti di makam ini Pak Karno selaku presiden pertama. Karena kan bagaimanapun juga saya mendirikan pabrik itu nangros bentak maelang lalampana bengesepo. Siap. Saya sekarang itu kami memposisikan saya memetik tanaman bengesepo saya, tapi di sisi lain saya menanam untuk anak potok saya. Siap. Barangkali perlu juga disampaikan kepada pemirsa yang digeluti apa saja. Artinya pengalaman-pengalaman sebelumnya sehingga terjun di rokok ini. Saya itu mulai sekolah itu aktif di pramuka, mulai dari SMP dan saya sering mengikuti lomba-lomba cerdas cermat dulu di lomba matematika sampai tingkat nasional, alhamdulillah. Kemudian saya juga mantan Purna Paskibraka sampai di provinsi, dan saya itu anak jalanan. Jadi saya itu bekes. Jadi tapi bekes tadi itu saya bermitra dengan kepolisian. Bermitra, memberikan penyuluhan akhlak di jalan sama akhlak di sekolah dan di rumah. Dan itu menggandeng Kemenak. Sama halnya dengan LSM lah itu waktu itu. Cuma kita geraknya di bidang kelalu lintasan. Jadi tidak semuanya fokus di kelalu lintasan. Siap. Dan saya juga aktivis di Pamekasan juga di LP2M, lembaga pemberdayaan. Ya fokus memperdayakan. Jadi di fokusnya di pemberdayaan, tidak ke kesehatan, tidak ini. Jadi fokus tersentra sehingga betul-betul terasakan oleh masyarakat. Terasakan oleh masyarakat bahwasanya adanya lembaga ini saya bisa seperti ini, saya seperti ini, sehingga tidak rancu di situ. Siap. Demikian pemirsa, dapat kita petik apa yang disampaikan tadi oleh Bos Ayunda, di mana mendirikan perusahaanmu dengan 0 rupiah, tetapi juga ada catatan-catatan yang terpenting, bagaimana kita pintar-pintar untuk kemudian melihat
pangsa pasar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.